Tiana, dan kau akan mendapatkan aku dalam segala kemauanmu. Kak! Kak! Kak Richard, jangan tinggalkan aku, Kak! Kak! Kak Richard, aku hamil, Kak! Kau hamil, Kartiana juga hamil. Dan masih banyak perempuan-perempuan lain yang akan hamil karena kau perempuan. Kak! Stop, Pak. Jangan tinggalkan aku! Stop, Pak. Terus. Kak! Kak Richard! Ketahuilah bahwa ada satu hati yang bersedia memikul risiko apapun demi cintaku. Hai bule. Tunggu kau. Jangan Kak Richard, jangan! Kak Richard, jangan! Kak Richard! Maaf Kartiana, kalau aku mengganggu kebahagiaanmu. Kak Richard, Kak Richard, tunggu. Akan kujelaskan dulu. Pencinta murahan, kau bilang kau hamil tapi kau masih main dengan laki-laki lain. Kau jangan menuduh aku begitu keji. Lepaskan! Kak Richard, kau jangan salah sangka. Akan kujelaskan. Sudah. Kak Richard. Kak Richard. PT Yanuk Film Production mempersembahkan film Neraka Perempuan rilis pada tahun 1974, dibintangi oleh Diki Zulkarnain, Jeffrey Sani, Mungki S. Pusponegoro, Toro Margen, Titik Tito, Ruth Pelupesi, dan disutradarai oleh Charles Anakota. Panggil ayah dan ibu. Kak Richard. Tiana! Apa arti semua ini? Dua makhluk sedara saling mencintai dan kemudian menikah. Masih adakah jalan lain selain aku harus pergi? Tidak kutemui jalan lain dalam kegelapan ini, sayang. Semuanya gelap. Tiana! Pekat. Tiana! Hitam. Aku harus pergi, sayang. Tiana! Jangan lakukan itu. Film ini bercerita tentang kompleksitas hubungan antara orang tua dan anak yang satu sama lain saling tidak mengetahui hubungan di antara mereka. Sampai di akhir cerita, Richard yang mempunyai anak hasil hubungannya dengan Kartiana tidak mengetahui bahwa orang yang mengejarnya selama ini adalah anaknya Rizal. Ia masuk dalam sindikat kejahatan yang selama ini dicari polisi. Orang yang menelantarkan Rizal ketika ayah angkatnya meninggal ternyata pernah punya hubungan dengan Richard dan menghasilkan anak bernama Riana yang terakhir meninggal saat Rizal mengejar dirinya. Dan di saat Riana mengetahui bahwa ia bukan anak kandung ayahnya yang selama ini merawatnya. Biarin kau jatuh. Habis tidak mau jatuh cinta padaku. Hendrik! Ya, biar kau jatuh. Ayun, pelan-pelan. Ayun, iya. Ore. Tiana, kau bilang cinta saja. Daripada kau jatuh nanti. Yang keras, Hendrik. Apa susahnya saya bilang cinta? Ayo dong, Hendrik. Sampai kapan aku jatuh cinta dengan dia? Hidungnya kayak Petro. Hidungnya panjang kayak Petro. Hendrik hidungnya kayak Petro. Mana dia mau? Ore, Tiana. Ayo terus. Ayo terus. Genit. Mentang-mentang cantik dia mau borong semua. Film pun dimulai ketika Ibu Rizal masih muda. Ia bernama Kartiana. Richard dan Romi sengaja membuat sepeda Kartiana terjatuh. Namun beberapa anak-anak mencoba mengganggu Richard dan Romi. Kamu jatuh. Kita buat yuk.
Usai terjatuh, Kartiana berlari-lari kecil mencari seseorang bernama Nina. Ia menyampaikan bahwa kakaknya Romi, tunangannya, datang bersama Richard. Tak lama berselang Romi dan Richard pun tiba. Tunanganmu? Mana? Itu andongnya sudah dekat. Ayo. Benar juga katamu, Romi. Gadis di sini cantik-cantik semuanya. Bisa saja tuan. Hei, dah. Dah. Hei. Ayo. Namun Nina menunjukkan sifat yang acuh terhadap Kartiana. Meski Nina sudah bertunangan dengan kakaknya Romi, namun Nina masih saja melihat lelaki lain yang membuat Kartiana kesal. Kau kan ingin laris. Maksudmu? Tuh, teman kakakmu. Pasti ganteng. Pergi sana, biar borong semuanya. Kau cemburu? Sudah bertunangan sama kakakku? Masih mau sama yang lain? Kalau begitu batalkan saja. Biar aku beritahu Kak Romi. Terserah. Romi pun mempertanyakan keberadaan Nina, tunangannya, yang tampak menyendiri dan tak menyambut kedatangannya. Dengan cepat Romi langsung menghampiri Nina. Ia pun meminta Kartiana untuk menemani Richard, sahabatnya. Rea, mana Nina? Hah? Baru ngambek. Ngambek? Kenapa? Tanya sendiri. Oh. Maaf saya mengganggu. Maaf. Hampir aku lupa. Perkenalkan, ini adik bungsuku. Kartiana. Richard. Kartiana, kau antarkan Kak Richard ke rumah. Aku duluan, Cak. Mari. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara Kartiana dan Richard. Sementara itu, Romi mulai mendekati Nina yang tampak cuek terhadap kehadiran dirinya. Apakah kau tak gembira dengan kepulanganku? Jangan dong, Kak. Hah? Ini bukan kota besar. Ini kota kecil. Tahu diri dikit. Tapi Nina, semua orang telah tahu bahwa kau dan aku akan menikah. Malu dikit dong. Diam. Hendrik lagi ngelamun. Pacarnya diambil orang. Ini bukan zaman kuda cari rumput, Hendrik. Tapi rumput cari kuda. Ya, siapa sih mau dengan orang seperti saya? Benar kata Kartiana, bahwa hidungku panjang seperti gareng. Seperti Petruk. Akhirnya Kartiana mengakui bahwa dirinya mulai jatuh cinta terhadap Richard. Hal yang tak bisa ia terima karena selama ini Kartiana adalah sosok wanita yang susah untuk jatuh cinta. Sementara itu Hendrik, orang yang selama ini mencintai Kartiana, begitu mudah dilupakannya dan ia lebih memilih Richard, orang yang baru ia kenal meski sahabat kakaknya sendiri, yaitu Romi. Kartiana, kau sekarang jadi lain. Menjauhi teman-teman. Mengapa?
Tidak apa-apa. Tapi sekarang kau jadi berubah. Tidak seperti dulu lagi. Kartiana, aku sudah kangen dengan kau. Henry, di antara kita tidak ada apa-apa. Kita hanya kawan biasa. Tapi, aku mencintaimu. Tapi sayang Henry, semua yang kau ucapkan itu sudah terlambat. Jadi, kau sudah mencintai orang lain? Kartiana, seandainya kau kesulitan, ketahuilah bahwa ada satu hati yang bersedia memikul risiko apapun demi cintaku. Hai bule! Tunggu kau! Jangan Karisat, jangan! Karisat, jangan! Karisat! Maaf Kartiana, kalau aku mengganggu kebahagiaanmu. Karisat, tunggu. Akan kujelaskan dulu. Pencinta murahan, kau bilang kau hamil tapi kau masih main dengan laki-laki lain. Kau jangan menuduh aku begitu keji. Lepaskan! Kartiana ternyata sudah berbadan dua hasil cinta kasihnya bersama Richard. Namun saat ini Richard sedang emosi karena mempergoki Kartiana bersama Henrik, pria bule yang hidungnya mancung seperti Petro. Retaknya hubungan antara Kartiana dan Richard tak disia-siakan oleh Nina, tunangan Romi. Nina yang suka sedari awal Richard datang bersama Romi. Kali ini Nina mencoba merayunya. Kau sebenarnya mau apa, perempuan? Kalau kerjamu hanya mengejar perempuan, tinggalkan Kartiana. Aku mencari cinta, bukan sekedar perempuan. Tapi tantanganmu kulayani. Ketika Kartiana menyaksikan langsung kedekatan antara Nina dan Richard, ia pun mulai ragu dengan Richard. Saat pertengkaran di antara keduanya terjadi, Henrik tiba-tiba datang di hadapan mereka berdua. Tapi kau sedang hamil. Jangan kau lupa. Jangan dekati aku. Apa yang dapat kau lakukan tanpa aku? Aku benci padamu. Tidak. Aku benci denganmu. Apa yang dapat kau lakukan tanpa aku, perempuan? Hah? Apa? Oh, kau. Henrik. Aku masih menyarankan agar hubungan ini dilanjutkan dengan pernikahan. Akhirnya Kartiana lebih memilih Henrik, pemuda yang ia pikir lebih layak menjadi bapak dari anaknya bersama Richard. Dan Richard pun dendam, merasa sakit hati atas pilihan Kartiana terhadap Henrik. Richard memberikan kalung supaya anaknya kelak bisa mencari dirinya. Aku memilih Henrik. Itu adalah hakku. Kalau tak ada maaf lagi darimu, tolong sampaikan kalung ini pada anakku kalau dia lahir nanti. Dan sakit hatiku ini akan kubalaskan kepada semua perempuan secantik kau. Jangan sesali perpisahan ini, Kartiana. Selamat tinggal, sayang.
Rizal kini sudah tumbuh dewasa, namun ia selalu menjadi bahan ejekan teman-temannya bahwa ia tak memiliki ayah. Bahkan Rizal pun dibilang anak haram. Ia selalu dibuli oleh teman-temannya. Saat itu Kartiana sedang mencuci di sungai. Ia melihat putranya sedang dikeroyok. Kartiana pun berlari berusaha menolong putranya. Namun naas ia terjatuh dan kepalanya terbentur. Benturan keras itu menyebabkan Kartiana yang selama ini membesarkan buah hatinya sendirian tanpa seorang suami. Bahkan Hendrik, orang yang ia pilih, pun sudah meninggal. Mama, katakan pada mereka, bahwa Rizal punya ayah, Mama. Mana ayah, Mama? Mengapa ayah tak membantu kita, Mama? Anakku. Anakku. Mama. Anakku. Mama. Mama. Ayah. Rizal, anakku sayang. Kalau nanti Mama sudah pergi jauh meninggalkan kau, mengembaralah dan carilah seorang lelaki yang mau mengakui kalung di dadamu itu miliknya. Panggillah dia ayah, karena dialah yang menyebabkan kau lahir di dunia ini. Mama, sudah saatnya Rizal meninggalkan Mama, mencari orang yang mengakui kalung ini miliknya. Rizal akan panggil ayah, pada orang itu. Selamat tinggal, Mama. Rizal mohon restu, Mama. Mama. Rizal pun melangkah pergi tanpa arah dan tujuan. Beruntung ada seseorang yang melihatnya. Mereka tak lain adalah kakak ibunya sendiri, yaitu Romi dan seorang anak perempuan. Lalu Romi menghampiri tubuh lemah yang terkulai tak berdaya di atas tanah tersebut. Pak, tolong, Pak. Kau dari mana, Nak? Saya dari desa. Dari desa? Yang jauh, Pak. Kenapa kau sampai kemari? Saya tak disenangi di desa itu, Pak. Anak-anak meneraki saya anak haram, Pak. Mengetahui anak laki-laki di hadapannya adalah seseorang yang lemah dan tak kuat lagi untuk berjalan. Lalu Riana dan Romi membawa pulang ke rumah. Namun istri Romi adalah Nina, orang yang sudah merebut Richard dari Kartiana, dan Riana
kemungkinan adalah putri kandung Richard. Riana. 10 tahun pun berlalu, kini Rizal dan Riana sudah tumbuh menjadi remaja dewasa. Mereka tinggal serumah, namun anehnya kedua insan yang dipertemukan sebagai anak sedarah dari Richard kini menjalin cinta. Akan cepat layu. Tinggal kenangan selamanya. Tapi itu tidak berlaku bagimu, Riana. Kau belum pernah aku petik, sayang. Suatu waktu kau pasti melakukannya, Kak Rizal. Seandainya itu terjadi, kau akan menjadi milikku selama-lamanya. Dan seiring waktu berlalu, kini Romi hidupnya tak sempurna lagi. Kakinya cacat karena kecelakaan. Hal itu membuat istrinya Nina jarang berada di rumah. Rizal dan Riana tampak meriahkan suasana rumah yang sepi. Canda tawa mereka membuat Romi merasa bahagia. Namun ada hal yang terjadi. Kalau dia baca buku harian ini, pasti dia ngiri. Gak disangka, saya bisa juga jadi pujangga. Jangan. Enggak, aku cuma baca sajaknya aja kok. Sebentar aja ya. Malu Kak Rizal, jangan gitu dong. Enggak. Kembalikan dong Kak Aja kok. Rizal. Benar. Aku mau tahu isinya apa. Aduh. Kembalikan dulu bukunya. Enggak, sebentar aja kok. Bukan itu rahasia. Jangan. Enggak, aku enggak kasih orang kok. Riana. Ayah, Ayah. Kenapa, Paman? Selalu menyusahkan kalian saya. Paman jangan bicara begitu, Paman. Ayah jangan suka minum minuman keras ya. Kemesraan antara Riana dan ayahnya juga Rizal mendadak berubah. Ketika Romi ingin berbicara dengan Rizal berdua saja, dia adalah kakak Riana. Riana bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Romi mencari tempat untuk berbicara dengan Rizal. Hanya 4 mata saja. Jal, Hampir lupa, anggrekku juga harus mandi. Anggrek merah, lambang. Apa yang dibicarakan ayah dengan Kak Rica? Tentang saya. Ayah? Dan pada akhirnya Romi pun merestui hubungan antara Riana dan Rizal. Paman. Romi tampaknya sudah mengetahui bahwa Riana adalah anak kandung dari Nina dan Richard. Karena saat ia tapi ingat, menikah dengan Nina, ia sudah mengandung anak Richard. kiranya kau dapat melihat Akhirnya sebuah dua contoh. insan sedarah itu mulai menjalin cinta atas seizin ayahnya Paman Romi. menderita lumpuh akibat tubrukan maut 7 tahun yang lalu. Bibimu telah menjadikan rumah tangga ini menjadi neraka. Dia pergi mencari kepuasan hidupnya sendiri. Berpindah dari tangan laki-laki yang satu ke tangan laki-laki yang lain. Tak pernah dia memikirkan bahwa seorang ibu rumah tangga seharusnya menciptakan kebahagiaan rumah tangganya. Dan tak pernah memperhatikan pendidikan bagi darah daging satu-satunya, Riana. Untung paman sangat memperhatikan anak itu. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi, nak. Dari itu, kalau kau mencari seorang istri, kau carilah istri yang dapat kau bawa susah dan senang. Untung Riana tepat menjadi istrimu. Tidak seperti bibimu, nak. Terima kasih, Paman. Nah, hari Minggu yang indah ini, kau bawalah adikmu kemana saja. Berembuklah kalian.
Mudah-mudahan kalian dapat kata sepakat. Terima kasih Paman. Pergilah. Sementara itu di rumah, Nina yang tak pernah menginjakkan kaki di rumahnya sendiri kini kembali. Nina sering pergi semenjak Romi kecelakaan dan lumpuh, hal yang tak bisa diterima oleh Nina. Sebagai seorang wanita glamor, Nina mencari kepuasan di luar rumah bersama pria-pria lain. Mam, Kenapa? dari mana saja kau? Sudah semalaman kau tak pulang, sayang. Jadi mau apa? Nina, setidaknya kau harus menghargaiku. Aku masih suamimu. Apa? Suami? Kau masih ngaku dirimu suami? Apa yang dapat kau perbuat lumpuh? Nina! Seharusnya kau sadar. Kau bukan laki-laki lagi, sayang. Nina! Sampai hati kau mengucapkan itu. Nina pun marah besar ketika melihat kedekatan antara Rizal dan Riana, putrinya. Hal itu sudah dipastikan karena Nina mengetahui bahwa Rizal adalah seorang anak gembel yang ditemukan suaminya di jalanan. Kapan aku melahirkan anak jembel seperti apa yang kau katakan itu? Anak jembel? Ya. Nina! Setan! Bapak nggak tahu diri. Lepaskan anak perempuan pergi dua-duaan dengan anak jembel itu. Nina! Nina mencari keberadaan Riana. Ia marah karena putrinya dibawa pria yang ia anggap gembel. Nina marah mulai menghancurkan barang-barang yang berhubungan dengan Rizal. Semua dihancurkan, bahkan semua pakaian pun ia buang. Maksudmu, Nina? Kau tidak berhak. Nina! Tahu? Nina! Yang ditunggu pun tiba. Riana dan Rizal tiba di rumah. Rizal yang melihat pakaiannya berhamburan, berserakan, berantakan, berusaha dipertanyakan Riana. Riana yang memiliki firasat kurang enak sedari di pantai kini terbukti. Apa yang terjadi, Kak Rica? Jawab, kau dari mana, Riana? Jalan-jalan dengan Kak Rical, Bu. Kakak. Coba kau jawab sekali lagi. Apakah aku pernah melahirkan anak jembel seperti apa yang kau katakan kakak itu? Ibu. Maafkan Ibu, Kak Rical. Riana, ibu memang benar, Riana. Saya dulu memang seorang anak gembel. Kalau bukan karena kau dan keluargamu, saya tak akan lebih jadi seorang pengemis belaka. Saya sangat berterima kasih pada keluargamu. Dan mudah-mudahan saya dapat membalas budi keluargamu. Tutup mulutmu.
Angkat barang-barangmu dan keluar dari sini. Aku melarang kau bergaul dengan anakku. Karica. Ibu. Sadarlah Bu apa yang Ibu katakan, Bu. Jangan lihat asal usulnya, Bu. Tapi lihatlah budi pekertinya, Bu. Sejak kapan kau berani dengan bundaku? Karica. Mulai sekarang aku melarang kau bergaul dengan dia. Kau bukan adiknya dan dia bukan kakakmu. Tahu? Sekarang kau cepat. Penghinaan Nina membuat Rizal bersedih. Bahkan Nina pun mengusir Rizal untuk segera pergi dari rumahnya. Nina menarik Riana untuk menjauh dari Rizal dan membawanya ke atas. Seandainya kakiku harus melangkah di malam yang gelap ini. Oh Tuhanku, lindungilah cintaku pada Riana. Keesokan harinya Nina bertemu dengan Richard dan anak buahnya yang mencoba menghadang mobilnya. Ternyata Nina dan Richard terlibat jaringan barang-barang terlarang. Bos, saya tidak mengerti. Apa benar Merpati Biru itu seorang perempuan? Tolol kau. Kode klakson menunjukkan bahwa dia Merpati Biru. Zainal, kejar dia dan pepetkan ke tepi. Siap, Bos. Waktunya aku balas kau, Richard. Ucapan pertama, selamat bertemu Merpati Biru. Diam kau. Tak perlu ucapan seperti itu. Kau boleh mulai dengan laporanmu. Laporan pada Chief. Tugas sudah dilaksanakan. Kami memerlukan pengiriman barang-barang baru. Oke? Laporan akan disampaikan. Kau boleh terus. Secara pribadi aku ingin menjamu kau. Demi suksesmu hari ini dan surprise-mu di masa yang akan datang. Kapan? Malam minggu. 2 minggu yang akan datang, jam 21. Kita bertemu di nightclub The Love. Di nightclub ternyata di situ Rizal menjadi seorang penyanyi. Ia bekerja. Tak jauh dari sana terlihat Nina berkelebat di atas panggung yang memancing sesosok pasang mata dan berusaha mengejar dirinya. Bos, kalau tidak salah lihat, yang di atas itu pasti Merpati Biru. Merpati Biru. Oh, tidak salah. Markus, Apa yang terjadi? Namun suara letusan pun terdengar sangat keras. Di tempat lain Riana tampak merindukan kehadiran sesosok bernama Rizal. Dan mereka pun bertemu di suatu tempat sore itu. Sampai bertemu besok malam. Karica! Riana! Wah. Karica! Riana, aku tak menyangka bahwa kau akan kemari lagi. Hei, adakah yang penting seperti apa yang kau katakan dalam suratmu kemarin? Karica, aku tak mau kehilangan kau. Dalam hal ini, bertindaklah sebagai seorang lelaki. Kau tidak usah pulang malam ini. Besok kita nikah di catatan sipil. Tapi kau harus janji. Maksudmu? Janganlah melakukan tugasmu sebagai seorang suami sebelum ibu merestui hubungan kita. Percayalah. Demi bulan, aku sudah berjanji.
Pada akhirnya Rizal dan Riana pun menikah. Pernikahan sedarah itu benar-benar terjadi tanpa mereka sadari dan ketahui. Nina, ibu Riana, sudah mengetahui bahwa putrinya sudah menikah. Hal yang sudah pasti membuatnya sangat marah besar. Oh, kalian bisa melahirkan warga negara yang bahagia. Riana. Suamiku. Istriku. Sementara itu di tempat lain Richard pun dihantui rasa bersalah terhadap Kartiana, wanita yang sudah mengandung anaknya. Tak lama berselang Nina menelponnya dan menawarkan Riana untuknya putri kandungnya sendiri. Halo? Hah? Kau? Siapa? Anak perawan? Anakmu? Jadi kau tebus kematian istriku dengan menjual anak perawanmu itu? Cukup setimpal, bukan? Apa? Kekerasan? Penculikan? Pasti? Oke. Sampai besok. Richard yang dendam karena sakit hati terhadap Kartiana, ibu Rizal, hingga tua pun ia tetap bermain perempuan. Hingga dirinya puas, bahkan tak jarang para wanita tersebut disiksanya. Sementara itu Nina tega sekali menjual darah dagingnya sendiri kepada manusia yang ternyata ayah dari Riana. Ayah? Ayah? Ada apa, Ayah? 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 Apa yang terjadi, Ayah? 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 Apa yang terjadi, Ayah? Siapa yang melakukannya, Ayah? Ayah? Apa yang terjadi, Ayah? Ayah? Mendengar rintihan suara Riana memelas, Richard iba, dan hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pun benar-benar tidak terjadi. Hubungan antara ayah dan anak itu pun terselamatkan. Jangan, jangan, jangan. Aku sudah menikah, Om. Aku mencintai dia. Biarkan saya bahagia. Kartiana, aku belum begitu yakin akan cintamu. Apa arti suatu penyerahan kalau bukan karena cinta? Gelisah. Kartiana. Tolong, Om. Tolong. Tolong, Om. Lepaskan saya bahagia dengan dia, Om. Siapa namamu, Nak? Siapa namamu, Nak? Riana, Om. Riana. Ingat, kau harus berhati-hati pada ibumu. Kau tahu bahwa semua ini yang mengatur adalah ibumu. Ya?
Riana kini mengetahui bahwa ibunya dalang di balik penculikannya. Keesokan harinya ketika Richard akan mengantarkan Riana pulang, mereka tak sengaja bertemu dengan Rizal, suami Riana. Rizal yang mengetahui siapa Richard sebenarnya, ia langsung marah melihat istrinya bersamanya. Ya, kenangan indah. Kau tentu ingin membonceng di belakang motornya. Nah, lambaikanlah tanganmu kalau kau mau. Kak Rizal! Kak Rizal! Kak Rizal! Kak Rizal! Kak Rizal, berhenti! Riana, Kak Rizal, kau dari mana semalam, Riana? Aku kesepian. Kau dari mana dengan laki-laki itu, Riana? Kau dari mana dengan laki-laki itu? dengar dulu keteranganku, Kak Rizal. Kak Rizal! Lepaskan! Kak Rizal! Persetan! Kak Rizal, tunggu dulu. Sabar anak muda. Dengar dulu merasa keteranganku, bersalah. Kak Rizal. Minta maaf. Lepaskan! Dengar dulu keteranganku, Kak Rizal. Aku tahu siapa kau. Aku tahu siapa ibumu. Dan aku tahu siapa laki-laki ini. Ingat, Om ini orang setelah baik. pada satu saat, aku akan balas dendamku pada kalian. Pergilah kau! Kak Rizal! Tunggu! Sejak saat ini, kau bukan istriku lagi, tahu? Rizal melajukan motornya meninggalkan adik dan ayah kandung yang sebenarnya. Dan sesampai di rumah Romi, ayah Riana menceritakan tentang semua siapa sebenarnya Rizal setelah foto yang ditunjukkan Riana kepada ayahnya tersebut. Cuma Riana. Siapakah yang memberikan foto ini padamu? Sudah kukatakan, Ayah. Ini foto Kak Rizal dengan ibunya waktu dia masih kecil. Oh, anakku. Ayah, Riana. Maafkan. Terpaksa ayah ceritakan suatu kebenaran yang telah bertahun-tahun ayah sembunyikan daripadamu. Ayah, aku tak mengerti betapa besarnya arti foto itu bagi ayah. Terpaksa ayah menceritakan tentang perempuan dan anak yang ada dalam foto itu, nak. Tentang dirimu, tentang ayahmu, dan juga tentang diriku sendiri. Ayahku. Ayah! Sementara itu di luar, polisi berusaha mengepung rumah Richard yang berada di dalam bersama Nina. Anak buah Richard panik Udah, Mama, aku rindu padamu. lalu melaporkan pengepungan itu kepada bosnya yang sedang memaksa Nina untuk menunjukkan keberadaan anak kandungnya bersama Karyana dan juga Nina. Orang yang mereka maksud adalah Riana dan Rizal yang telah menikah meski sedarah. Bernama Nina. Kau hanya sebagai informan. Kau tidak berhak melakukan suatu tindakan di luar perintah saya. Maaf, Komandan. Saya sebagai informan dan merangkap sebagai pembantu mengemudi mobil Komandan. Tapi ini soal pribadi, Komandan. Mereka memperkosa istri saya. Richard menodongkan pistolnya ke arah Nina. Ia kesal karena Nina tak kunjung memberitahukan keberadaan anak-anak kandungnya. Belum sempat ia memuntahkan timah panas ke arah Nina, tiba-tiba saja Rizal datang dan menyerangnya. Perkelahian antara ayah dan anak itu pun terjadi. Ampun! Jangan! Ampun! Jangan! Ampun!
Setan tua. Sudah waktunya kau mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu. Menyerahlah. Tidak semudah itu, anak muda. Ya! Ya! Richard berhasil meloloskan diri dari kejaran Rizal dan polisi hingga akhirnya ayah dan anak itu adu jotos di puncak. Rizal terdesak dan hampir saja Richard akan menghujamkan pisau ke arah tubuhnya. Namun saat itu Richard melihat sebuah kalung yang dipakai Rizal, sebuah benda yang pernah ia berikan kepada seorang wanita bernama Kardiana. Bunuhlah aku! Bunuh! Tunggu sebentar, anak muda. Katakan sebenarnya siapa pemilik kalung ini. Kembalikan kalungku. Siapa pemilik kalung ini? Siapa sebenarnya kau ini, anak muda? Siapa yang memberikan kalungku padamu? Apa? Kau pewaris kalung itu? Tidak. Tidak. Aku tidak pernah mencari laki-laki seperti kau untuk menjadi pewaris kalung itu. Tidak. Aku bisa membuktikan. Dalam kalung ini ada potretku. Lihatlah. Jadi kau ayahku? Tidak. Jangan. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Jangan. Ayah. Jangan. Ayah. Jangan, ayah. Dan akhirnya keduanya mengetahui bahwa mereka adalah ayah dan anak. Namun kali ini Richard merasa malu dan merasa tak pantas menjadi seorang ayah dari Rizal. Ia pun berlari pergi meninggalkan Rizal seorang diri. Tidak. Ayah. Jangan. Ayah. Jangan biarkan Rizal dipanggil anak haram lagi, ayah. Kau. Ayah. Maafkan ayahmu. Ayah. Maafkan aku, Richard. Semuanya telah berakhir, ayah. Ibu telah menceritakan semuanya pada Rizal, ayah. Tapi ada satu yang belum berakhir, Richard. Maksud ayah? Kau telah mengawini adikmu sendiri. Riana bukan anak paman Romi. Riana adalah anakku yang lahir dari perempuan terkutuk itu. Maafkan aku. Maafkan aku, Richard. Tidak. Richard. Tidak. Richard. Tidak. Richard. Tidak mungkin, ayah. Tidak mungkin, ayah. Kau jangan berhayal, ayah. Tidak mungkin, ayah. Kau jangan berhayal, ayah. Aku sudah menikah dengan Kak Rizal, ayah. Aku sudah menikah, ayah. Aku sudah menikah. Menikah? Ya, ayah. Menikah? Kau menikah, anakku. Apa yang harus kulakukan, ayah? Ayahmu bernama Richard. Pernikahan sedarah itu pun menyisakan kepedihan yang dramatis. Semua orang tak kuasa menerima kenyataan bahwa Rizal dan Riana menikah. Meski akhirnya kesadaran itu datang, namun belum terlambat karena Riana masih suci. Ini. Ayah. Ayah. Richard, anakku. Sudah lama aku merindukan keadaan seperti ini. Sayang. Ada yang mau saya katakan, ayah. Katakanlah. Riana masih suci, ayah. Richard. Rizal menunggu restu dari Tante Dina. Tapi Tante Dina belum merestuinya. Oh, Tuhan. Syukur akan kebesaranmu. Richard, kita harus segera mengadakan penyelesaian dengan adikmu. Kendarailah mobilmu.
ayah juga. Hah? Rizal dan Richard berusaha mencari Riana yang sedang berduka atas kematian Romi. Sementara itu Richard dihantui Romi yang menyuruhnya untuk segera pergi ke puncak menemui anak-anaknya. Rizal terus mencari keberadaan Riana, namun ia hanya menemukan sepucuk surat dari Riana. Di dalam surat tersebut Riana akan pergi untuk selama-lamanya. Riana bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Saya curiga ya, mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan diri Riana. Tunggu sebentar ya, saya akan masuk dari belakang. Kita mempunyai dua dunia yang berbeda. Insaflah kau, Richard. Jangan lupa, cepat kau pergi ke puncak pas. Temuilah anakmu Riana. Kalau tidak malapetaka akan terjadi. Kakakku, suamiku tersayang. Kalau kau masih sempat menemukan suratku yang terakhir ini, orang tua yang selama ini kuanggap ayahku telah terpanggil ke pangkuan ilahi. Permintaanku, kuburkanlah dia dengan penuh hormat takzim sebagai seorang anak yang berbakti. Dan kalau kau bertanya tentang diriku, aku telah pergi menuju keakhiranku. Biarkan jasadku terkubur di tengah jurang-jurang puncak pas. Dari sana aku merasa damai menghadap Allahku. Kak Rijal, kau pernah menuduhku menyeleweng dengan lelaki tua itu. Tapi ketika Paman Romi bercerita tentang dirinya, kau tahu siapa sebenarnya dia? Dia bernama Richard. Dialah ayahmu. Bukan hanya itu, dia juga ayahku. Kita seayah berlainan ibu. Aneh bukan? Ibuku jua yang jahat mencoba merampas ayahmu dari tangan ibumu. Jadi sebenarnya akulah anak haram yang kelahiranku tak dikehendaki oleh siapapun. Riana menabrakkan mobilnya di trotoar jalan. Rizal menemukan Riana dalam kondisi tak berdaya. Riana pun meminta maaf, diiringi teriakan histeris Rizal yang tampak batas akhirnya Riana meninggal di pangkuan Rizal, kakak kandungnya yang sekaligus suaminya sendiri. Apa yang kau lakukan, Riana? Riana. 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 Karja, maafkan Riana. Selamat tinggal kakakku. Tidak. Kuasa menahan kesedihan, Rizal berusaha akan mengakhiri hidupnya dengan melajukan mobilnya dalam kecepatan yang sangat tinggi. Namun di belakang Richard, ayahnya berteriak-teriak memanggil nama Rizal dan Riana untuk menghentikan laju mobil mereka. Pada akhirnya keduanya tewas terjun ke jurang. Tersisa Richard yang sudah dikepung oleh polisi. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayah yang salah. Richard, Riana, maafkan ayahmu, dengarkan ayahmu. Jangan lakukan itu. Anak-anakku, Richard. Jangan lakukan itu. Riana, anakku,
Jangan lakukan itu. Jangan. Jangan. Ya, anak-anakku. Richard. Kenapa kalian lakukan itu? Anak-anakku. Richard. Riana. Penjahat itu sudah di depan. Danton, gerakan pasukan maju untuk menyergap.